Enggak, tuh. Di sini apa tuh? Saya mama. Mama mau turun apa di sini? Tes. Sebelumnya saya minta maaf atas kelancangan anak saya. Dan sekaligus saya juga minta maaf karena tadi yang di atas minta saya di sini saja, di atas saja. Tapi sutradaranya minta saya turun dari panggung dan berdiri di depan sini. Bukan berdiri sih, di atas kursi. Karena saya memang tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan sendiri, tapi harus dibantu oleh sebuah kursi roda. Jadi saya malam ini memenuhi keinginan dari dua pihak. Pertama dari pihak anak saya, yang kedua atas permintaan sutradara. Apa yang mau dibicarakan apa? Ngomong kangen sama bapak enggak, Mah? Kangen banget. Oh, kangen banget. Kalau gitu apa mau ketemu? Bukan begitu. Karena dengan kecanggihan teknologi kita bisa ketemu bapak. Boleh. Dengerin bapak. Sebentar. Hah? Sebentar atau lama? Sebentar lah. Kalau lama takut aku. Takut diajak, Mah. Oke deh. Oke, untuk kalau gitu saya mau panggilkan rindu seseorang dulu. Mas Yasha. Mas Yasha ini katanya mau ngajak bapak ke atas panggung. Bukan, Mas Yasha bukan Malik. Saya merasa bersyukur Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragama, dalam berbudaya, dalam berasal usul etnis, dalam berbahasa, dan sebagainya. Atas dasar itulah saya mengucapkan selamat kepada Anda semua dengan forum ini. Alhamdulillah, Mah. Itu udah ketemu Bapak kan? Bapak mengucapkan selamat atas forum haul ini, Mah. Itu tadi adalah teknologi augmented reality yang dibawakan oleh augmented reality dari Weir. Ada Mas Yasha Taib di sana. Mas, ya dadah Mas. Terima kasih kita bisa ketemu Bapak walau semenit. Semoga mau. Terima kasih. Oleh karena Gus Dur itu adalah seorang budayawan, seorang yang berbudaya, maka saya akan mencontoh beliau. Oleh karena itu sebelumnya saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya pertama-tama akan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama,
serta para hadirat sekalian yang telah begitu setia pada setiap tahun datang ke Ciganjur sini untuk bersama-sama mendoakan Gus Dur. Dan pada malam ini adalah malam tahun yang ke-10. Jadi memang Gus Dur sudah 10 tahun meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Namun saya yakin bahwa ide dan pemikiran Gus Dur masih ada, masih hidup bersama kita semua. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan bersama-sama kami membacakan doa, membacakan tahlil, istighosah, dan doa-doa yang disampaikan kepada Gus Dur. Mudah-mudahan semuanya itu merupakan doa yang tulus dan ikhlas sehingga akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu sapa meneh? Mama nggak mau curhat atau mengenang dulu? Mengenang yang mana? Kalau nggak mau, sudah kita kembali. Bukan, belum. Tapi aku tak nyontek dulu ya. Aku lupa ya. Perayaan demi perayaan telah dilaksanakan dan dihadiri oleh banyak orang. Ini bagi kami merupakan suatu pertanda bahwa masyarakat bisa menerima ide dan pemikiran Gus Dur. Bahkan pada malam ini, pada malam ke-10 kepulangan Gus Dur, saya merasa bahwa masyarakat tidak hanya bisa menerima, tidak bisa mengikuti, tetapi dari sini saya melihat adanya tekad untuk meneruskan dan merealisasikan gagasan-gagasan yang telah dirintis oleh Gus Dur. Gus Dur selama ini orang hanya mengenal Gus Dur sebagai seorang presiden atau sebagai seorang kiai saja. Lebih dari itu, banyak yang tidak mengenal sebetulnya Gus Dur itu siapa sih. Dan ini bisa saya buktikan ketika kemarin pada tanggal 21 saya menghadiri call-nya Gus Dur di Surabaya. Dan saya tanyakan kepada mereka, sebetulnya Gus Dur itu siapa? Selain sebagai presiden, selain sebagai kiai, Gus Dur itu siapa? Tetapi semua orang tidak ada yang tahu. Ternyata memang masyarakat Indonesia tahunya Gus Dur itu adalah Presiden Republik Indonesia yang keberapa sih? Keberapa? Oh, tak pikir nggak tahu. Yang keempat, dan juga seorang kiai. Lebih dari itu tidak tahu. Padahal Gus Dur adalah juga seorang politikus, seorang demokratis, seorang humanis, tetapi juga seorang humoris. Dan satu lagi, Gus Dur adalah seorang budayawan. Terbukti dulu Gus Dur pernah menjabat sebagai Ketua DKJ Dewan Kesenian Jakarta. Itu menunjukkan Gus Dur adalah seorang budayawan.
Dan hal ini tidak hanya disebutkan dengan itu saja. Tetapi itu juga kebudayaan Gus Dur juga dibuktikan melalui pemikiran dan gagasan mengenai kebudayaan, tetapi juga melalui laku hidupnya yang konsisten membela tradisi sebagai cermin dari nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Gus Dur, tradisi dan budaya adalah ekspresi dari harkat kemanusiaan. Membela dan menjaga kebudayaan pada hakikatnya adalah menjaga kemanusiaan itu sendiri. Kebudayan Gus Dur kepada kebudayaan bisa dilihat dari jejak-jejak gerakan kultural yang telah beliau lakukan. Gus Dur adalah salah satu figur yang secara intens menjaga rajutan kultural ini melalui gerakan-gerakan budaya sebagai cerminan dari paham keagamaan yang diyakininya. Melalui gagasannya tentang pribumisasi Islam, gerakan silaturahmi budaya yang dilakukan secara terus-menerus dan komitmennya mempertahankan berbagai tradisi yang digerus dan dihancurkan oleh sekelompok orang atas nama agama. Secara serius dan konsisten, Gus Dur mencoba merajut serpihan-serpihan hati dan retakan kebudayaan agar bisa kembali utuh. 10 tahun sejak kepergian Gus Dur, gerakan pemberangusan terhadap tradisi terus saja berlangsung. Bukannya mereda, tetapi justru semakin marak dan masif. Penghancuran patung, pelarangan ritual tradisi, dan upacara-upacara adat terjadi di beberapa tempat dan dilakukan atas nama agama. Kondisi ini telah membuat bangsa ini mengalami defisit tradisi. Atas dasar inilah, maka pada Haul Gus Dur yang ke-10 ini kami keluarga Gus Dur mencoba mengekspresikan gagasan dan kepedulian Gus Dur terhadap kebudayaan. Kami ingin mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya kebudayaan sebagai upaya menjaga kemanusiaan kita. Karena tanpa kebudayaan, manusia tidak lagi menjadi manusia. Peristiwa haul yang kita laksanakan hari ini merupakan momentum penting dalam menjaga rajutan budaya dan agama yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, termasuk oleh Gus Dur. Saya yakin kalau ruang-ruang kebudayaan seperti haul ini semakin banyak dan sering kita lakukan, maka kesempatan kita untuk bersilaturahmi akan semakin terbuka dan kita akan bisa keluar dari kepengapan budaya yang selama ini memisahkan dan membuat kita terjebak dalam kotak-kotak keyakinan. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang berbahagia, akhirnya semoga perayaan haul ini bisa mempererat tali silaturahmi di antara kita. Bukan tidak ada dusta di antara kita, dan menjadikan event haul ini sebagai sarana membangkitkan spirit perjuangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para tokoh dan leluhur yang telah mendahului kita. Inilah sepenggal perjalanan yang telah dilakukan Gus Dur dalam masalah kebudayaan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.